Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat gak? Masih semangat gak? Masih. Oke, kalau biar tambah semangat ya tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. 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 Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Nabani. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu dan saja mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini tanggal berapa? 29 bulan April. Yang tidak masuk hari ini siapa aja? Setiani sakit, Siti Sarah sakit. Semoga yang sakit cepat sembuh. Pertemuan sebelumnya kita udah menyelesaikan suatu materi tentang bangun ruang. Nah, untuk sekarang kita akan memulai materi yang baru, yaitu bab ke-4, yaitu tentang persamaan kuadrat. Udah ada yang pernah mendengar persamaan kuadrat? Udah belum persamaan kuadrat? Ada yang mendengar? Waktu SD udah dengar? Kelas 1 udah? Kelas 2? Berarti baru mendengar. Secara tidak langsung nih, persamaan pasti udah tahu, berarti ruas kiri sama kanan itu harus sama. Nah, ini kuadrat. Tahu kuadrat itu apa? Apa? Kuadrat? Yang apa? Yang dua, angka 2. Yaitu angka 2-nya di mana? Di atas atau dalam bentuk Jadi kuadrat itu bilangan dengan pangkatnya adalah 2. Itu yang dinamakan kuadrat. Di sini untuk persamaan kuadrat itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang persamaan kuadrat. Ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari atau akan kita tuju pada pertemuan hari ini, yaitu ada 2. Yang pertama tentang murid dapat menjelaskan pengertian bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dan yang kedua adalah murid dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode dan rumus A, B, dan C. Sebelumnya ada yang tahu pengertian dari persamaan kuadrat? Nah, ini berhubungan sama persamaan satu variabel. Tahu variabel apa? Tahu. Apa Ipan? Ini apa sih? Huruf, yaitu bilangan atau nilai yang diganti oleh huruf. Nah, dari persamaan satu variabel, berarti ada berapa variabelnya? 1. Ada 1. Nanti sama juga ada koefisien. Ada yang tahu koefisien? Angka yang ada. Oh, angka yang ada. Yang ada di mana? Yang ada di itunya, yang sudah diketahui. Diketahui ada di depan variabel. Kemudian yang ketiga ada apa lagi? Satu lagi? Ada konstan. Konstan itu apa? Yaitu hasilnya atau dia yang tidak memiliki variabel nanti dalam bentuk umumnya. Ini sama akan berhubungan sama satu variabel persamaannya. Tapi nanti berpangkatnya adalah pangkat berapa? Pangkat 2. Pertama kita akan belajar tentang pengertiannya. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Kalau lebih dari 2, maksudnya persamaan kuadrat bukan? Bukan. Kalau kurang dari 2, bukan. Tapi harus ada 2, yaitu pangkat tertingginya harus 2. Itu adalah pengertian dari persamaan kuadrat. Nah, jadi paham pengertian dari persamaan kuadrat? Nah, sekarang bentuk umumnya nih. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat ini yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi ini bentuk umum dari persamaan kuadrat.
Syarat pertamanya yaitu dia harus memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Kalau semisalkan ini berubah, 2-nya nggak ada, masuk ke persamaan kuadrat bukan? Bukan. Kemudian kalau misalkan 3 nih diganti jadi AX pangkat 3, Pak. Persamaan kuadrat bukan? Bukan. Jadi sesuai definisinya, dia memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Jadi di sini harus 2 nih. Berarti AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dalam bentuk umum di sini ada 3 nilai. Yang pertama ada variabel. Ini satu variabel. Apa variabelnya? X aja. Ini X dan X adalah ini variabel. Variabel. Kemudian yang kedua ada koefisien. Koefisien berarti yang mana? A dan B nih. Koefisien. C beda lagi. C itu apa? Konstanta. Koefisien. Kalau 0 itu persamaannya. Jadi nanti harus 0. Kayak gitu. Nah ini C-nya adalah konstanta. Itu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Paham? Nah, sekarang kita akan ke persamaan atau ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu murid dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode faktorisasi. Yang pertama yaitu faktorisasi. Jadi metode faktorisasi itu apa? Yaitu penjumlahan suatu aljabar menjadi bentuk perkalian faktor. Kan nanti di sini ada pangkat 2 nih. Kalau pangkat 2 itu seperti perkalian yang sama. Yang pertama contoh soalnya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini diketahui nilai apa aja? Ya, variabel. Yang pertama nilainya A, B, dan C. Nilai A-nya berapa? 1. Nilai A-nya 1. Kenapa 1? X doang. Karena ininya X kuadrat A aja. Kalau X kuadrat aja, di depannya tidak ada nilai, otomatis nilainya adalah 1. Dan yang kedua nilai D-nya berapa? 2. Nilai C-nya? Negatif 8. Yang ditanyakan adalah akarnya. Berarti X1 dan X2. Caranya kita faktorisasi. Untuk bentuk umumnya seperti ini. Di sini X kuadrat ya. X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Kita cari nih, caranya cari 2 bilangan. Ketika bilangan tersebut ditambahin, P ditambah Q itu hasilnya nilai B. Tapi bilangan yang sama, bilangan tersebut juga ketika dikalikan itu hasilnya nilai C. Nah, di sini berarti apa? Berarti cari 2 nilai ketika dikalikan hasilnya min 8, kalau ditambahin hasilnya 2. Berapa nih? 2 deh. 2 dikali berapa yang hasilnya min 8? Kali, kalau yang hasilnya min di mana? Mau kalian nempatin di mana? Minnya? Di 2 misalkan. Min 2 dikali 4, min 8. Berarti ini min 2 ditambah 4. Hasilnya berapa? Kalian punya hutang 2 dibayar 4. Kembalian enggak? Kembaliannya berapa? 2. Sama enggak? Sama. Berarti ini yang kita cari. Berarti P-nya berapa? P-nya min 2. Q-nya 4. Berarti bilangan yang ketika dikalikan itu hasilnya min 8 adalah min 2 kali 4. Dan ketika ditambahin hasilnya 2 yaitu min 2 tambah. Nah, kita masukin nih ke faktor ini. Berarti dalam kurung X tambah P-nya berapa? Min 2. Kemudian dalam kurung X tambah 4 sama dengan 0. Jadi ya ketika dikalikan hasilnya min 8. Min 2 dikali 4 itu min 8. Min 2 ditambah 4 hasilnya 2. Kalau udah seperti ini, kita cari nih X1 dan X2. Caranya ini kita pisahkan. Berarti X1-nya min 2 sama dengan 0. Dan X2-nya adalah positif 4 sama dengan 0. Nah, ini tinggal dipindah ruasin nih. X1, min 2 dipindah ruasin jadi positif 2. Yang ini X2-nya sama dengan
negatif 4. Ini hasilnya. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah 2 dan min 4. Nah, itu yang termasuk ke dalam rumus faktorisasi. Udah paham ini? Paham. Dan yang kedua ada rumus kuadratif. Kita bandingkan nih, menggunakan rumus kuadratif sama faktorisasi, hasilnya sama atau tidak. Kita pakai contoh soal yang sama, yang pertama. Nilai A-nya berapa? B-nya? C-nya? 8. Kita masukkan ke dalam rumus. Berarti B-nya diganti jadi, karena di rumus ada negatif, jadi negatif 2. Plus min dalam akar, B-nya berapa? Berarti 2 pangkat dikurang, dikali 8. Dibagi 2 kali, berarti negatif 2 plus min, diakarin dulu ya. Dipangkatin dulu. 2 pangkat 2. 4. Dikurang 4 dikali 1. 4 dikali min 8. Negatif 30. Dibagi 2 kali 1. 2. Kemudian negatif 2 plus min. Ini negatif ketemu negatif positif. Jadi 4 tambah hasilnya 30 dibagi 2. Kita akar ini. Min 2 plus min akar dari 36. 6. Dibagi. Sesudah ini baru kita jabar. Coba berarti X1 dan X2. X1 berarti pakainya mau yang positif atau negatif? Negatif boleh. Berarti min 2 tambah 6 dibagi 2. Yang X2-nya min 2 dikurang 6 dibagi 2. Min 2 ditambah 6. Berapa? 4. 4 dibagi hasilnya 2. Yang sebelah kanan atau S2-nya min 2 dikurang 6. Min 8 dibagi hasilnya min 4. Jadi akar-akar dari persamaan tersebut adalah 2 dan sama enggak? Berarti sesuai. Seperti tadi dijelasin, kalau misalkan kalian prosesnya atau caranya benar, maka menggunakan rumus yang manapun pasti hasilnya sama dan juga benar. Bisa dipahami? Oke adik-adik, untuk sekarang tadi materinya tentang persamaan kuadrat. Sudah paham? Oke, ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Boleh. Kita belajar tentang persamaan kuadrat ya. Tadi pengertiannya itu kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat yang terdiri adalah 2. Terus ada bentuk umumnya juga, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Terus ajarin juga metodenya ada 2, faktorisasi dan kuadratik. Benar gak? Benar. Tepuk tangan buat Nina. Oke, betul tadi seperti yang disimpulkan oleh Nina bahwa kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Jadi apa persamaan kuadrat tadi? Yaitu persamaan yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Kalau bentuk umumnya apa? Ya. No. Metodenya ada. Yang udah kita pelajari yaitu metode dan ya paham? Oke, untuk pembelajaran hari ini sampai situ aja. Ada 2 tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari tentang persamaan kuadrat. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang melengkapi kuadrat sempurna caranya. Pasti hasilnya sama juga nanti. Kayak gitu. Jadi nanti kalian boleh cari-cari caranya gimana nanti di rumah. Nanti kalau udah kita akan pelajari kalian sudah paham. Mau soal? Pertemuan selanjutnya soal ya. Jadi cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan juga bermakna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.